Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam pelajaran Sekolah Sahabat dengan metode 3K, yaitu konteks, konsep, dan kesimpulan. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran ke-12 dengan judul Para Pendahulu, di mana ayat hafalannya diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pertanyaan pertama, ketika penulis pelajaran Sekolah Sahabat membahas mengenai para pendahulu, tentunya ini mengarah kepada tokoh-tokoh iman, mengarah kepada kita punya pionir yang menunjukkan identitasnya sebagai tokoh-tokoh iman. Kita lihat dari hafalannya mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa sebenarnya yang mau dibahas? Sepanjang pekan ini kita akan membahas mengenai pelajaran yang berfokus kepada simbol, gambaran, atau kiasan. Dan konteks Sekolah Sahabat kita di 3 hari pertama mengarah kepada Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 3. Kenapa? Karena dalam konteks inilah kita akan bisa melihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat mempertahankan imannya walaupun maut menjadi taruhannya. Di pendahuluan hari Sabat petang dikatakan bahwa Yesus mengatakan berulang kali jangan takut, dan itu sudah dibuktikan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga pelajaran ini sangat relevan dan applicable dengan kehidupan kita. Di hari Minggu, Daniel pasal 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan dimulai dengan mimpi Raja Nebukadnezar. Ketika Daniel, yang dalam bahasa Ibraninya lah Daniel atau Allah adalah hakimku, dipanggil datang ke istana untuk menerangkan apa mimpi raja. Ketika kita membahas mengenai pasal 2, maka saya ingin katakan sebuah patung besar yang berbalutkan emas di kepalanya, kemudian perak, kemudian tembaga, kemudian besi dan besi tanah liat. Ini menggambarkan 8 kerajaan Eropa yang apa? Yang masih eksis hingga akhirnya tinggal 7. Dan pelajaran hari Minggu membahas bagaimana Daniel di paragraf ke-4 hari Minggu dikatakan, nubuatan apokaliptik dalam Daniel semuanya mengikuti landasan yang ditetapkan dalam Daniel 2. Artinya apa? Sisa dari nubuatan ini mengikuti urutan kerajaan dunia satu demi satu sampai Tuhan mendirikan kerajaan yang kekal. Dengan kata lain, nubuatan-nubuatan itu melalui sejarah dalam urutan kerajaan yang tak terputus, dimulai pada zaman kuno dan berakhir pada masa depan. Kita ingat Benelux merupakan suatu united negara-negara Eropa, itulah mereka. Namun apa yang ditekankan di sana? Ketika Daniel menerangkan mimpi tersebut, maka Tuhan bekerja melalui dia. Hanya masalahnya adalah kesombongan menjadi bagian dari Raja Nebukadnezar, sehingga pada pelajaran hari Senin dia membahas bagaimana dia patut disembah, patung-patung disembah, dan di sana pun kesetiaan Daniel diuji. Bahkan dikatakan pada paragraf kedua hari Senin, Raja menggarisbawahi pembangkangan terhadap pekabaran Allah dengan membangun sebuah patung yang dibuat di seluruhnya dari emas. Karena dia berpikir bahwa Babel tidak akan pernah jatuh dan Nebukadnezar akan selalu menjadi raja. Dan coba lihat, siapakah yang berani menantang gagasan yang dibuatnya? Bahkan orang yang tidak mengikutinya akan dihukum mati. Saudara-saudaraku, ini merupakan satu pukulan yang sangat besar bagi Daniel dan kawan-kawan pada masa yang lalu. Namun apa yang terjadi? Di pelajaran hari Senin paragraf ke-4 bagian bawah dikatakan, pikirkan betapa mudahnya ketiga orang ini merasionalisasi jalan keluar mereka dari situasi berbahaya ini. Kita diajak untuk berpikir menghadapi situasi yang dianggap sangat berbahaya pada masa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun saya katakan lagi para pemirsa, bahwa ketika Sadrak, Mesak, Abednego harus dibuang ke dapur api, maka di sanalah terbukti iman mereka. Ketika saudara baca
Daniel pasal 3, maka dengan jelas Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, kami yakin Tuhanku itu akan bisa melepaskan kami dari api yang menyala-nyala. Namun sekiranya pun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini merupakan satu lambang atau integritas iman yang bisa dilihat di sana. Kenapa? Karena karakteristik mereka itu merupakan karakteristik kasih ilahi. Dan Nebukadnezar punya karakteristik itu melambangkan Lucifer. Nah, mereka melewati hal tersebut. Untuk lanjutnya, para pemirsa akan boleh lewati lagi. Lalu berikutnya perjalanan hari Selasa, kalimat penyembah patung lagi. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk menyembah Dia yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan saya juga ingin tekankan bahwa 3 laki-laki Ibrani yang menghadapi ajaran serupa menolak menyembah siapapun selain Tuhan penciptanya. Seringkali kita berbuat seperti orang-orang yang hadir ketika Sadrak, Mesak, Abednego dijatuhi hukuman mati. Ketika bunyi-bunyian dibunyikan, mereka semua menunduk dan menyembah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka semua itu menunduk karena mereka menyembah patung? Atau mereka menunduk karena mereka takut dihukum mati? Hal itu terjadi pada zaman sekarang ini. Ritualitas, liturgis, itu merupakan hal-hal yang sering mewabah bagi kita umat-umat Tuhan pada saat ini. Banyak umat Kristen yang datang ke gereja hanya sebagai ritual. Datang ke gereja sebagai liturgi. Bahkan ikut hadir dalam segala aktivitas gereja. Tapi hatinya kosong, imannya kosong. Paragraf ketiga hari Selasa mengatakan, penyembahan tidak selalu berarti membungkuk dan mempersembahkan ukupan. Meskipun bisa kita menyembah apapun yang memegang kesetiaan tertinggi kita, ketika Anda memikirkan siapa Tuhan itu, pencipta kita, dan setelah apa yang telah dilakukan bagi kita dalam Yesus, penebus itulah yang melakukannya buat kita. Dan Dia sendirilah yang disembah. Siapa yang disembah? Hanya Allah dan Allah saja. Dengan kata lain, menyembah patung itu merupakan gambaran kita menolak Allah. Namun saat ini banyak juga di antara kita yang seolah-olah tidak menyembah patung, hadir di gereja, melakukan ritual, melakukan hal-hal yang diajarkan oleh agama kita. Tapi sebenarnya hati kita tidak bersama-sama dengan Dia. Lalu apa yang kita buat? Pelajaran hari Rabu. Penganiayaan rohani mula-mula sudah terjadi dan sedang terjadi. Ketika pada zaman dahulu, di zaman Kristen yang mula-mula, Yakobus dipenggal, Petrus menjadi korban penggalan berikutnya oleh seorang raja yang bernama Herodes. Ketika kerajaan Romawi merajalela, bahkan umat-umat Kristen diperintahkan untuk dibinasakan. Maka Alfa dan Omega jilid 8 halaman 41 mengatakan, kekafiran melihat jika Injil menang, maka kuil dan mezbahnya akan dimusnahkan. Yang saya mau tanyakan saudara-saudara semua, kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Karena api kekristenan sedang membara pada saat itu, sedang menyala. Menyala, saudaraku. Yang dibutuhkan menyala. Ketika Yakobus dipenggal dan semuanya menjadi sulit dalam kehidupannya, apa yang dibuat? Paragraf terakhir, bagian B, pelajaran hari Rabu, dikatakan, Yesus sendiri bahkan mengatakan kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat-ikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara, pelajaran kita pekan ini ditutup dengan tanda-tanda binatang. Apa tanda binatang tersebut? Kitab Wahyu pasal 14, Kejadian pasal 2, bahkan Matius pasal 12 mengalegorikan, menggambarkan bagaimana penyembahan tersebut. Adam dan Hawa jatuh, hanya masalah siapa yang disembah. Kemudian banyak umat-umat Kristen juga jatuh oleh masalah siapa yang disembah. Namun dengan jelas paragraf kedua hari Kamis mengatakan
Kitab Wahyu jelas apakah kita menyembah Sang Pencipta atau binatang dan patungnya. Dan karena hari Sabat itu hari ketujuh adalah tanda dasar kembali ke Eden itu sendiri. Identitas kita adalah menyembah Allah, dan Sabat sebagai apa? Sebagai hal yang menjadi identitas kita. Lalu, kenapa Sabat menjadi sangat esensial pada saat ini? Karena Sabat merupakan suatu hal yang Tuhan ciptakan bagi kita. Kompilasi semua ini Anda bisa lihat di pelajaran hari Kamis, bagian akhir paragraf keempat dikatakan, kematian karena tradisi manusia dalam kurung tidak ada dalam Alkitab yang melarang penyembuhan hari Sabat, sama seperti tidak ada dalam Alkitab yang menempatkan hari Minggu sebagai hari Sabat versus Sabat hari ketujuh. Kenapa dikatakan kematian karena hari Sabat, karena Sabat hari ketujuh? Saudara-saudaraku, seringkali Sabat yang merupakan identitas kita membuat kita jauh daripadanya. Namun dikatakan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika Daniel berhasil melewati tentangan, ketika gereja yang mula-mula setelah Yakobus dan Petrus dipenggal dan Petrus dihukum mati, maka pertanyaannya bagi kita, tanda binatang merupakan lambang dari si jahat tersebut. Apakah kita akan mengikutinya? Sebagai kesimpulan, saya akan bacakan pelajaran hari Jumat paragraf pertama bagian A. Dikatakan begini: dalam segala zaman Allah telah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Makhluk-makhluk surgawi itu telah mengambil bagian yang aktif dalam permasalahan manusia. Mereka tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat telah tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Dan malaikat Tuhan senantiasa ada di sekitar umatnya. Para pemirsa, simbol gambaran kiasan merupakan pelajaran kita pekan ini. Dan menyembah patung merupakan hal yang tidak dilakukan oleh para pendahulu kita. Bagaimana dengan kita? Semoga setelah pemirsa membaca pelajaran sekolah Sabat ini, kita akan semakin dekat dengannya dan akan melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuji muliakan namanya. Ingat, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap berdiri teguh menghadapi segala ancaman, dan iman mereka menunjukkan hal tersebut. Bagaimana dengan Anda? Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, dan terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Memberkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat Pendeta Kurnaidi yang membantu dalam merekam pelajaran Sekolah Sabat ini. Bapa, berkati semuanya kami untuk lebih giat dalam pekabaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.